Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Walaupun belajar dari rumah saja, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Pada pembelajaran kali ini masih belajar bersama Miss Putri ya. Sekarang kita memasuki tema 4I, subtema 2 tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 4. Ayo berdiskusi. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan menjadi bahan makanan. Ikan dimanfaatkan menjadi lauk. Lauk pauk adalah makanan pendamping makanan pokok. Lauk pauk banyak mengandung protein yang berfungsi sebagai zat pembangun tubuh. Sumber protein berasal dari hewan maupun tumbuhan. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani, contohnya daging, ikan, dan telur. Sedangkan protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati, contohnya tempe dan tahu. Lauk pauk apa saja yang sering kamu makan? Apa lauk pauk yang paling kamu sukai? Apakah kamu tahu bagaimana cara mengolah lauk kesukaanmu? Mungkin jika kamu pernah memperhatikan atau bahkan membantu ibu di dapur untuk memasak, pasti teman-teman tahu bagaimana cara mengolah lauk kesukaan teman-teman. Hari ini kita akan belajar 1. Melakukan wawancara dengan anggota keluarga atau warga sekitar tentang manfaat pohon dalam kehidupan kita. 2. Menjelaskan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang akan kita kembangkan: 1. Percaya diri, 2. Peduli, 3. Tanggung jawab. Ayo mengamati. Melakukan wawancara dengan anggota keluarga atau warga sekitar tentang manfaat pohon dalam kehidupan kita. Selain dapat dijadikan bahan makanan, apalagi untuk pemanfaatan sumber daya alam, salah satu sumber daya alam yang paling mudah kamu temui di lingkungan sekitarmu adalah pohon. Pohon tidak hanya menghasilkan oksigen untuk kehidupan kita. Pohon juga merupakan produsen dalam rantai makanan. Apa sajakah manfaat dari keberadaan pohon sebagai sumber daya alam? Teman-teman bisa membacanya pada teks atau artikel yang berjudul Pohon dalam Kehidupan Kita pada buku paket teman-teman halaman 49-50. Setelah teman-teman membaca teks tersebut, teman-teman dapat melakukan wawancara dengan anggota keluarga atau warga sekitar. Teman-teman dapat mengajukan 3 pertanyaan berikut ini yang berkaitan dengan pohon dalam kehidupan kita. Ayo mengamati. Menjelaskan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tidak hanya di daratan dan lautan, di perut bumi Indonesia pun tersimpan kekayaan yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, dan perak. Tugas kita sebagai warga negara adalah memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak agar dapat terus dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Seperti yang sudah dibahas pada pembelajaran sebelumnya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara secara umum. Dan pada pembelajaran kali ini tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam mengelola sumber daya alam. Perhatikan diagram berikut ini. Di sini ada hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam mengelola sumber daya alam. Yang hak, pertama hak untuk memanfaatkan sumber daya alam.
Kedua, hak untuk memakai sumber daya alam. Ketiga, hak untuk menikmati sumber daya alam. Dan yang kewajiban, pertama, kewajiban untuk menjaga sumber daya alam. Kedua, kewajiban untuk memperbarui sumber daya alam. Ketiga, kewajiban untuk melestarikan sumber daya alam. Tugas yang teman-teman harus kerjakan pada pembelajaran kali ini adalah melengkapi atau mengisi tabel pada halaman 52 tentang contoh-contoh perilaku sehari-hari warga terhadap sumber daya alam yang ada di sekitar. Teman-teman dapat menuliskannya 5 contoh saja. Contoh perilaku bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam dan contoh perilaku tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai contohnya, yang perilaku bertanggung jawab yaitu warga menghemat penggunaan listrik dengan cara mematikan lampu pada siang hari. Sedangkan contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab yaitu warga tidak memanfaatkan sumber daya airnya dengan baik karena boros dalam penggunaan air, seperti tidak menutup keran setelah selesai menggunakan, sehingga air terbuang dengan percuma. Tugasnya bisa dikerjakan langsung di buku paket atau bisa menuliskannya di buku tulis. Setelah itu, teman-teman mengumpulkannya di GCR ya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga materi dan tugas yang disampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Walaupun belajar dari rumah saja, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.